Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan melakukan wawancara lamaran pekerjaan. Di sini kami sedang membuka lowongan kerja untuk menjadi sekretaris. Kami melakukan wawancara dengan menggunakan metode Behavioral Event Interview atau BIE dan dilaksanakan secara online atau tidak melalui tatap muka. Metode Behavioral Event Interview merupakan metode wawancara yang berfokus pada mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi perilaku, pola tingkah laku, dan pengalaman kandidat di masa lalunya. Kebanyakan dari pertanyaan Behavioral Event Interview menanyakan tentang soft skill. Hal ini dikarenakan soft skill merupakan keterampilan yang sulit diukur. Misalnya, kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, interpersonal skill, listening skill, menulis, dan speaking. Namun, pertanyaan dalam metode BIE umumnya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan tema yang umum-umum saja, seperti kerja sama tim, kepemimpinan, konflik, problem solving, kegagalan, dan work ethic. BIE dianggap efektif karena perilaku di masa lalu dapat dijadikan sebagai prediksi untuk perilaku di masa depan dan bisa menjadi kunci kesuksesan untuk masa depan. Pewawancara akan mengharapkan kandidat dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan memberikan contoh nyata dari pengalaman masa lalunya. Berikut wawancara yang sedang berlangsung. Baik, pagi Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Wahyuni, bisa dipanggil Gaby. Bang, 9 Juni 2001. Sebelum itu, saya juga melakukan studi di salah satu kampus di Madura, yaitu Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian dengan gelar sarjana pertanian. Dan sebelum itu juga Pak, mohon maaf, maksud dan tujuan saya di sini itu melakukan interview yang saya tahu di salah satu dari PT Bapak, yaitu dibutuhkan salah karyawan di manajer, bahwasanya ada lowongan kerja seperti itu Pak. Ya, mungkin dari saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Anda. Yang pertama yaitu, apakah Anda mengetahui atau mengalami kegagalan dalam pekerjaan Anda selama ini, atau Anda memiliki pengalaman kegagalan pekerjaan yang Anda alami, dan bagaimana cara Anda menanggapinya akan kegagalan tersebut? Mungkin bisa Anda jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mungkin di sini saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Sebelum itu, apakah saya pernah gagal dan salah satu di kegagalan yang pernah saya lakukan, yaitu saya pribadi, saya pernah melakukan salah satu kegagalan yang mungkin bahwasanya di situ karena manusia itu tidak ada yang mulus dan tidak ada kehidupan yang begitu mulus. Dan saya pernah mengalami kegagalan itu di salah satu saya pernah melakukan usaha kecil-kecilan. Di situ saya pernah melakukan kegagalan. Dan gimana solusi saya jika ada terjadi, mohon maaf Pak, terjadi kegagalan tersebut? Saya melakukan pemikiran ulang yang baru. Apa sih yang membuat saya gagal? Seperti itu Pak. Dan saya juga belajar dari teman-teman saya bagaimana saya bisa berkembang dari kegagalan tersebut. Karena menurut saya kegagalan itu bukan kegagalan yang seperti apa ya Pak. Dan menurut saya pribadi kegagalan itu kunci dari sebuah kesuksesan. Ya, mungkin ada satu lagi pertanyaan dari saya. Mungkin untuk Anda sendiri itu bagaimana cara mengatasi, misal ada atasan yang pilih kasih lah, atau membanding-bandingkan Anda dengan rekan satu tim Anda. Mungkin bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Mungkin bisa Anda jelaskan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jika pertanyaan seperti itu, kita
melihat terlebih dahulu bagaimana karakter dari atasan kita sendiri. Nah, lalu kita kan juga bekerja itu juga tidak monoton. Kita juga ada maksudnya bagian-bagiannya sendiri. Kita juga kan pastinya sebelum itu untuk atasan sendiri kan pasti juga sudah tahu pekerjaan ini mudah, pantas dilakukan dengan si A, pekerjaan ini rada sulit, pantas dilakukan dengan si B. Maka dari itu, jikapun kalau nantinya saya mempunyai atasan seperti itu, saya juga akan memaklumi dan pasti Bapak juga yang menjadi atasan juga sudah tahu bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang memang berat ataupun mudah. Karena menurut saya di dunia pekerjaan pasti ada seperti itu. Dan saya yakin dan saya yakin bahwasanya di PT ini sebagaimana yang saya lamar nantinya atasan saya tidak akan ada yang seperti itu. Karena saya yakin PT ini adalah PT yang sangat baik namanya dan memang bagus di kalayak umum. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Mungkin untuk info selanjutnya mungkin nanti dari tim kami akan menghubungi Anda lebih lanjut. Baik, terima kasih, Pak. Mohon maaf jika selama interview tadi saya ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, mohon izin perkenalkan nama saya Siti Karamatu Suluk, tempat tanggal lahir Madiun 20 Desember 2001, dari lulusan S1 Pertanian Universitas Teknologi Madura. Maksud dan tujuan saya yaitu ingin melamar pekerjaan di instansi Bapak sebagai manajer yang dilihat dari web resmi perusahaan. Ya, mungkin yang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ini yang pertama sendiri itu saya ingin menanyakan kepada Anda bagaimana cara Anda bekerja sama dalam satu tim yang memiliki pemikiran yang berbeda untuk mencapai tujuan yang dalam itu. Bagaimana tanggapan Anda akan pertanyaan tersebut? Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut saya, yang pertama kita harus mengkoordinasi. Pastinya pada setiap anggota memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan metode musyawarah mufakat, diharapkan bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan. Sebelumnya, kita harus bisa mendengarkan pendapat seluruh anggota. Setiap anggota harus dapat menjelaskan pendapatnya secara rasional dan penawaran yang sesuai dengan aturan perusahaan. Lalu memilih pendapat yang mana yang sesuai. Jika ingin dipolling, memilih mana yang terbaik dan juga terbanyak. Begitu, Bapak. Ya, mungkin saya ingin menanyakan lagi perihal bagaimana cara Anda menghadapi suatu masalah yang dimana masalah itu dibuat oleh salah satu rekan satu tim Anda dan berimbas buruk pada sebuah perusahaan ini. Bagaimana pendapat Anda? Tanggapan Anda mengenai pertanyaan tersebut? Iya, baik. Menurut saya, Bapak, jika pelanggaran tersebut masih bisa diperbaiki atau memang ada alasan tertentu yang rasional, tidak ada salahnya kita saling membantu, menerimanya kembali untuk bekerja sama dan meningkatkan value perusahaan. Jika sebaliknya pelanggaran tersebut sudah berat, maka harus disesuaikan dengan aturan perusahaan yang berlaku. Begitu. Ya, pertanyaan yang terakhir ingin saya tanyakan kepada Anda, bagaimana cara Anda untuk membesarkan nama perusahaan ini bersama satu tim Anda? Ya, baik. Dengan memberikan kontribusi terbaik dari pribadi dan juga kerjasama tim. Membuat inovasi yang memberikan kesan dan karakter kuat dari perusahaan tersebut. Begitu menurut saya. Ya, mungkin itu saja
pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Anda atau yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Mungkin untuk info lebih lanjut nanti akan tim saya kabari kepada Anda langsung. Mungkin begitu dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kelebihan ataupun kekurangan dari interview tersebut. Ya, sama-sama. Sekian video wawancara yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.